Assalamualaikum. Saya cuma mau bagi pengalaman ya selama saya kerja di Abu Dhabi buat mbak-mbak TKW yang punya teman orang hidung atau orang hitam biasa kita panggil ya, orang Iran gitu ya, dari negara mana aja sih nggak tahu. Gimana anda? Baik-baik saja kan? Jadi gini, saya tuh kalau punya teman, bos saya tuh kalau ngambil tuh ya, kalau nggak orang P paham lah ya, kalau nggak orang P ya orang-orang hitam gitu. Selama saya kerja hampir 5 tahun di sini, di Abu Dhabi, pengalaman saya selama saya di rumah ini hampir 5 tahun, dapat bos saya ngambil orang mereka. Apa yang saya dapatkan selama 2 minggu? Bayangkan 2 minggu ya, saya sholat itu gimana, serasa panas, serasa nggak nyaman. Habis itu malam setiap jam 12 itu kayak ada gangguan-gangguan, bilang gangguan mistis. Saya sendiri nggak paham ya bang, gangguan mistis itu kayak apa. Cuman ini baru pertama kali yang saya rasakan kerja sama mereka ya. Dan masya Allah ya, orang mereka itu yang namanya bersihin kamarnya sendiri, tempat tidur sampai kamar mandi itu jarang, malah nggak pernah. Pertama datang sampai sekarang ya. Jadi saya itu kayak udahlah, saya bersihin oke. Cuman lama-lama kayak capek gitu. Jadi saya pikir biar aja dulu seminggu, 2 minggu, 3 minggu nggak usah dibersihin. Di bagian aku aja, bagian tempat tidur saya aja, oke, saya bersihin sendiri. Di bagian tempat tidur, kamar mandi pengen kayak udahlah, bodo aman gitu kan. Nanti kalau dia punya kayak film jorok atau gimana pasti dibersihin kan gitu. Soalnya tiap hari saya kan yang bersihin tempat itu. Selama 2 minggu ini, waktu saya sholat itu kayak udahlah jangan sholat, kamu tuh najis nih, bahasa kasarnya kayak gitu lah, najis lah kamu ini, gak usah sholat gitu. Tapi saya tetap force namanya kewajibannya itu ya, harus dilakuin, mau malas kayak gimana harus dilakuin. Setelah itu nanti saya tetap sholat ya. Tapi ya itu tadi, hawa panas, kamar saya itu memang nggak ada jendelanya, nggak ada jendela, cuman pintu utama untuk keluar. Itu pun langsung keluar, langsung lihat luar gitu, bukan lihat perumahan atau apa, bukan lihat ruang tengah atau apa, itu langsung keluar. Oke, kita lihat dulu. Nah, jadi langsung keluar kayak gitu, ya kan? Jadi pertanyaan saya, kenapa beberapa minggu ini saya tuh kayak seakan-akan diteror gitu? Saya pikir mungkin kebanyakan dosa gitu ya kan, baca Quran aja gitu. Ambil garam lah apa. Ya memang waktu saya ambil garam itu kayak mulai berkurang. Ya, mulai berkurang. Tapi saya nggak seuzon. Mungkin karena saya sendiri ya yang lalai atau gimana, atau saya melakukan hal yang nggak senonoh ya, entah itu mungkin apalah, nggak tahu. Ya kan? Jadi saya coba ambil garam. Saya baca, saya taburin itu di depan pintu di mana aku yang kayak terganggu gitu sekitar jam 12 malam. Setelah itu udah berhenti, itu cuma 1 malam. Berhenti cuma 1 malam. Saya lakukan lagi, baca selawat, zikir di depan garam itu. Habis sudah saya baca, saya taburin lah lagi itu di pintu, di celah-celah, di pojok-pojokan kamar. Kamarku ini termasuk besar karena 5 kali 5 ya. 5 meter kali 5 gitu. Termasuk besar. Allah Akbar. Jadi habis saya lakukan itu semua, ya, saya lupa naruh di pojok deket kamar mandi. Dan apa yang jadi? Semuanya di kayak dalam angan-angan saya, ilustrasi itu mereka tuh ngumpul di situ. Bukan ngumpul di kamar mandinya, di pojokan kamar mandi, bukan di dalamnya, di dekatnya pintu. Belum masuk ke kamar mandi. Setelah itu kok kerasa masih itu 2 minggu ini, mungkin hari keempat, hari kelima. Setelah itu saya taruhlah itu di tempat dimana yang kayak aku melihatnya di situ gitu kan. Saya taruh di situ, nggak ada. Setelah itu besoknya itu saya mimpi. Nah, mimpi ini kayak mimpi, mungkin Anda pernah kenal Gus Dur ya, pasti kenal lah ya. Dia tuh kayak mukanya seperti Gus Dur. Dia tuh datang, dia bilang, "Wudhu kamu tidak sah." Saya kaget dong. Bangun saya.
Apa yang tidak sah? Namanya kita di perantauan ya, kita pasti buka Google untuk melihat cara kita wudhu itu. Oh, nggak ada, bener loh, saya lakukan itu bener. Gimana orang wudhu, ya begitulah. Sama seperti itu, yang saya lakukan itu sama. Apanya yang salah? Aku bertanya-tanya ya, waktu sholat saya juga, apa yang salah ya, gitu kan. Habis itu, nantinya, si hantu atau apalah itu, jin ke apa ya, yang ganggu saya, si perempuan berambut panjang tadi tuh. Tiba-tiba dalam apa kayak saya tuh kayak keluar rohnya tuh kayak keluar gitu. Mereka tuh kayak menjilat di kamar mandi. Saya kan memang sengaja nggak bersihin karena hampir setahun saya yang bersihin sedangkan kita tidak berdoa sama orang hilang gitu. Sama orang hilang. Malahnya kita ya apa? Akunya kayak ini. Udahlah bodo amat gitu kan. Aku mikir gitu bodo amat ah. Yang di bagian saya mandi itu kan ada kayak apa tempat kita mandian biasa itu kan. Pakai baldi karena musim panas kan ya. Di situ aja bersih. Karena kan saya sering pakai gosok kaki itu pakai sabun sisa-sisa yang kecil-kecil tuh kan. Jadi lumayan bersih di situ. Tapi enggak. Jangan lah. Tahu apa namanya? Yang namanya kamar mandi itu jangan sampai kotor, betul. Jangan sampai kotor. Nah, ini bisa mau bersihin ini sekarang ini. Hari-hari ini aku mau bersihin. Aku tunjukkan. Lihat guys. Gimana kotornya kamar mandiku di sela-sela situ. Di situ. Ini cuma debu. Bukan nggak dipakai ya, dipakai dia hari ini. Kotor ini semua, tidak tuh. Kotor. Makanya hari ini aku mau beresin kamar mandi. Karena udah cukup. Dan seumur-umur yang namanya teror itu aku nggak pernah. Ya, nggak pernah. Di sini, yang dalam kisah itu di bagian situ. Dia tuh kayak duduk di situ kan, duduk. Habis itu tuh kayak gimana? Menjilati kan, saya nggak tahu untuk menggambarkan gimana, tapi memang bener. Kamar mandi yang gini nih, hati-hati dah. Udah cukup bodoh amat mau punya teman orang hitam, orang apa? Karena mereka tuh Islam cuma yang Islamnya bisa bilang Islam KTP atau apalah itu yang sholatnya hanya di bulan Ramadan dan saya pun nggak tahu kenapa. Ya, jadi sudahlah. Bersihin hati aja. Kalau memang niatnya kita lillahi ta'ala gitu untuk itu, kalau punya teman hitam udah sabar aja. Nggak ada benernya kita, nggak ada benernya. Oke, jadi kita mau bersihkan tempat ini, semua. Entahlah ini sarang jin atau sarang apa ini. Udah, karena saya orang yang nggak tahu mistis begituan, habis itu didatangi 2 minggu udah cukup. Seumur-umur nggak ada yang kayak gitu tuh, nggak ada. Udah bodo amat. Jadi let's kita bersihin aja. Nggak ngurus orang mereka. Yang penting sholat kita baik, semuanya baik, rasa tentram, hidup sudah bodo amat lah. Selain itu sudah anggap aja angin lewat. Anggap aja kayak manusia jadi-jadian. Nggak punya teman biarlah.
Eh,